Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman DK Property. Bagi teman-teman yang sudah dukung channel saya, sudah subscribe, like, serta komen, ya teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman, karena dukungan kalian membuat saya lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia properti teman-teman. Menyambung dari konten saya yang pertama dulu ya, tentang banyak orang yang takut ambil di perumahan, padahal banyak sekali keuntungan yang diberikan kepada kita bila kita ambil unit rumah di perumahan teman-teman. Nah ini teman-teman perlu diketahui ya teman-teman, kalau kita memang sudah berkeluarga, sudah punya anak, alangkah baiknya kita hidup mandiri dengan keluarga kita sendiri ya, karena kita akan lebih baik lah, kita akan jadi seorang pemimpin yang lebih baik kalau kita memang laki-laki ya teman-teman. Beberapa keuntungan ambil rumah di perumahan. Yang pertama, tidak perlu repot mencari informasi. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwa pada saat ada perumahan baru terbentuk atau baru launching, pasti banyak sekali atribut-atribut perumahan, banner-banner atau baleo dan brosur yang tersebar di sepanjang jalan sekitaran perumahan tersebut. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung cari perumahan sesuai dengan kriteria dan kemauan teman-teman. Tuh informasinya gampang sekali dicari. Terutama kamu bisa ketik di Google atau Play Store, kamu cari OLX di mana ada perumahan yang sesuai dengan kriteria kamu, atau gabung saja di Facebook di mana tempat jual beli properti ya teman-teman. Terus yang kedua, di perumahan pasti fasilitasnya lebih lengkap ya. Kalau memang ini perumahan yang besar, otomatis kan harus 30% lahan perumahan itu digunakan sebagai fasum atau fasilitas umum. Lah di situ, di dalam perumahan tersebut pasti akan didirikan fasilitas seperti musola, masjid, taman, lapangan bermain, kolam renang dan lain sebagainya. Di situ disediakan oleh developernya agar pembeli itu merasa nyaman dan betah tinggal di rumah tersebut, dan termasuk kebanggaan bagi pembeli bila berada di kawasan tersebut. Terus yang ketiga, pembayaran rumah di perumahan lebih mudah karena prosesnya bisa melalui KPR atau cash tempo atau in-house ya. Kalau kita beli rumah second ya atau rumah bekas, otomatis uang yang kita keluarkan harus penuh saat kita mulai akad. Beda dengan kita ambil rumah di perumahan ya teman-teman, meskipun kita hanya punya uang sedikit, kita bisa ambil rumah. Contoh saja kita mau KPR rumah, otomatis yang kita bayar hanyalah 10-15% dari harga rumah tersebut. Atau kita mintanya biar tidak ada bunga, atau kita bisa ambilnya secara cash tempo, jadi cash bertahap selama 1 tahun atau 1,5 tahun sesuai kesepakatan antara pembeli dan developer atau in-house. Nah, kalau teman-teman mengalami kendala dengan perbankan, teman-teman bisa mengajukan in-house kepada developer. Bisa, terkadang developer juga menyediakan in-house sampai 5 tahun teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang berminat
beli perumahan ini cocok sekali, beli rumah, beli saja di perumahan. Terus yang keempat, lebih mudah mengetahui spesifikasi rumah, ya, mulai dari luas lahannya, tanahnya itu ukurannya berapa, 6 kali 12 kah, 6 kali 13, 6 kali 15, 7 kali 15 dan lain sebagainya. Tipe rumah, nah, besar rumah atau volume yang rumah yang nantinya kita beli, nah, ada tipe 30 itu untuk ukuran rumah subsidi, tipe 36, tipe 45 dan seterusnya, atau sampai rumah 2 lantai sesuai spesifikasi permintaan pembeli. Nah itu, jadi untuk kontur bangunannya teman-teman juga bisa lihat bagaimana developer itu membangun rumah dari mulai nol sampai rumah itu terbangun. Nah, bila teman-teman kurang puas dengan spesifikasi yang diberikan kepada teman-teman bisa mengajukan penambahan kualitas di perumahan. Misal besi yang digunakan hanya 8 mm, teman-teman bisa mengajukan penambahan kualitas, besinya diganti 10 atau 12 mm ya. Itu bisa teman-teman ajukan di developernya. Terus keuntungan selanjutnya, lebih banyak pilihan desain dan tipe. Biasanya di satu kawasan perumahan itu banyak sekali tipe-tipe rumah yang disediakan. Misalnya ada tipe 36 tadi, tipe 45, tipe 50 dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa pilih sesuai budget anggaran yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman bisa lihat kantong, kira-kira saya kerjanya di sini, saya punya DP segini, saya mau ambil rumah yang bagaimana. Nah, jadi teman-teman bisa konsultasi pada marketing yang berada di perumahan tersebut, nah, untuk menghitungkan kira-kira teman-teman itu mampunya ambil rumah yang di tipe berapa. Nah, kalau teman-teman dengan gajinya misalnya kan, mohon maaf ini gajinya misalnya di angka 4 juta, 3 sampai 4 jutaan. Lah teman-teman mau ambilnya rumah yang tipenya 90, padahal teman-teman hanya punya DP itu 15% dari harga rumah, otomatis teman-teman tidak bisa ambil rumah tersebut. Nah, biasanya di bank itu menghitungnya yaitu 50% dari gaji kita yang bisa digunakan untuk angsuran rumah kita. Nah, gaji itu tidak gaji suami saja, tapi dihitung dari gaji istri dan suami dijadikan satu, dibagi 50%. Nah, itu yang bisa digunakan untuk mengangsur rumah. Jadi teman-teman bisa menghitung budgetnya sendiri. Kira-kira kalau saya gaji saya 5 juta, istri saya 4 juta, total 9 juta. Berarti yang bisa saya gunakan untuk mengangsur rumah yaitu 4,5 juta. Nah, kalau 4,5 juta saya bisa ambil rumah yang tipe berapa dan harga berapa. Nah, itu adalah cara teman-teman bisa menghitung kira-kira teman-teman bisa ambil rumah yang di harga berapa. Terus selanjutnya, apa keuntungan selanjutnya? Legalitas dokumen lebih terjamin. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ambil perumahan di video saya yang kemarin, kalau kita ini ambil perumahan di developer yang asli dan bukan abal-abal, otomatis lahan itu sudah milik dari PT tersebut. Terus di PT tersebut akan mengajukan perizinan untuk pengelolaan lahan tersebut. Ya, perizinan itu dilalui dulu melalui izin lokasi, izin penyediaan makam dan lain, pecah sertifikat dan sebagainya, sampai benar-benar lahan itu terpecah menjadi beberapa bidang sejumlah bidang itu
Ya, sertifikatnya sudah sebanyak bidang yang mau dijadikan perumahan. Terus di perumahan itu juga biasanya kalau perumahannya yang punya developer bukan abal-abal, itu IMB-nya juga sudah ready. Nah, maka dari itu di perumahan yang developernya sudah siap, asli developer ya, asli developer itu semuanya sudah disiapkan ya. Kalau sudah siap legalitasnya, sudah siap perizinannya, baru developer itu akan membangun unit-unit yang teman-teman pesan. Jadi kalau belum legalitasnya belum selesai, nah itu teman-teman bisa tanyakan ya. Jangan sampai teman-teman salah membeli rumah. Nah, kalau legalitas di perumahan itu jelas semuanya SHM, kalau jumlahnya sedikit, kalau jumlahnya banyak menjadi SHGB. Nah, SHGB itu apa? SHGB adalah surat hak guna bangunan. Ya, jadi teman-teman hanya memiliki hak guna bangunan saja selama tenor waktu 25 sampai 30 tahun dan nanti bisa diperpanjang lagi. Lah, bila teman-teman menginginkan seluruh penguasaan itu atas bangunan dan tanahnya, maka teman-teman harus meningkatkan SHGB itu menjadi SHM. Nah, itu biasanya juga tidak terlalu mahal kok teman-teman. Itu sekitaran berapa ya? Tergantung lokasi juga. Biasanya ya 2 juta sampai 3 juta lah. Nah, itu belum pajak ya teman-teman, hanya biaya untuk peningkatan dari SHGB ke SHM ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang ke notaris atau datang langsung ke kantor BPN. Jangan diwakilkan teman-teman. Kalau teman-teman wakilkan, terkadang orang-orang yang teman-teman wakilkan itu tidak amanah. Kalau orang itu amanah nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau tidak amanah, teman-teman sendiri yang rugi. Padahal perubahan SHGB ke SHM itu butuh waktu singkat saja. Kalau jenengan lewat notaris butuh waktu 1 minggu. Kalau lewat BPN juga hampir sama, 5 sampai 1 minggu sudah selesai. Tapi kalau lewat calo teman-teman bisa molor sampai 1 bulan bahkan lebih nantinya kalau dia tidak amanah ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus waspada di situ. Terus selanjutnya, kalau di perumahan nilai investasinya lebih tinggi teman-teman. Rumah di tipe 36 kalau itu kawasannya bagus, lokasinya strategis, teman-teman belinya hanya 250 juta. 5 tahun kemudian harga rumah tersebut bisa sampai 300 sampai 400 juta. Kalau lokasinya strategis ya teman-teman, itu mempunyai keuntungan yang lebih dibandingkan kita beli rumah di pedesaan teman-teman. Terus yang terakhir, kalau beli rumah di perumahan itu tidak perlu renovasi ya, karena semua bahan-bahannya baru teman-teman ya. Sekarang kan banyak sekali tipe-tipe rumah, bahan-bahan material terbaru bagi teman-teman yang ingin bangun rumah ya, minta spesifikasi yang bagus di perumahan, material yang bagus, pakai granit, pakai aluminium, pakai baja ringan yang bermerek, terus gendengnya juga bagus, pemakaian catnya bagus, pakainya bata merah juga. Nah, itu teman-teman tidak usah renovasi lagi, karena kualitas bangunan kalau di perumahan itu ada garansinya, beda dengan kita beli rumah di desa ya. Nah, itu teman-teman informasi dari saya tentang keuntungan dan kemudahan kita untuk ambil rumah di perumahan. Ingat teman-teman, kalau kita ambil rumah di perumahan, di video saya kemarin sudah saya jelaskan, cari developer yang asli, bukan yang abal-abal teman-teman. Ingat,
yang asli ya teman-teman ya. Kalau kalian berada di Jombang ya, kalian bisa ketik di PT Kebon Agung teman-teman ya. Saya menjamin PT tersebut PT yang amanah, yang asli, developer asli, bukan abal-abal. PT yang punya lahan di mana-mana, PT yang mendahulukan legalitas daripada konsumen kebingungan ya. Jadi ketik saja di Google PT Kebon Agung, atau teman-teman kalau males ngetiknya bisa lihat nomor telepon saya ya di bawah sini, yaitu di 085 730 130 915. Lah, itu sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.